Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya butuh tahu apa aja yang berat hari ini. Boleh kasih tahu saya melalui kolom komentar. Apakah masih ada ancaman, masih ada caci maki, masih ada hinaan, masih ada teroran, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi? Isi di kolom komentar dan dugaan Anda itu terjadi atau dilakukan oleh pinjol mana. Oke? Kali ini yang mau kita bahas adalah saya ucapin selamat dulu buat teman-teman semuanya, khusus di dua provinsi yang saat ini menduduki kredit macet pinjol paling besar di Indonesia dan saat ini memang sedang dipantau ketat oleh otoritas jasa keuangan. Ya, itu menurut berita yang beredar gitu loh ya, karena memang ini bukan terjadi di Jakarta atau Bandung. Saya pun juga di luar dugaan saya, ini ternyata bukan Jakarta dan Bandung dan Surabaya yang menjadi kredit macet terbesar di pinjol itu ya. Ada dua provinsi lagi ya yang jauh lebih besar dari nominal yang ada di daerah DKI, daerah Jawa Barat, dan daerah Jawa Timur. Inilah yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Mana tahu Anda berada di daerah yang sama, selamat, utang Anda telah selesai dan mungkin akan menyusul di daerah-daerah lainnya. Ya, karena kita juga 30-an provinsi ada di Indonesia. Jadi semuanya akan menyusul nantinya, mengingat besarnya bunga yang diterapkan, kejamnya cara penagihan yang dilontarkan oleh pihak pinjol. Ini menjadi pemicu utama untuk orang berhenti bayar pinjol. Sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, seperti biasa buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan dibantu dengan like dan di share dulu sebanyak-banyaknya, karena satu sharean dari Anda atau satu likean dari Anda itu YouTube bisa merekomendasikan video ini ke 10 orang berikutnya. Mudah-mudahan dengan rekomendasi yang diberikan oleh YouTube melalui like dan share Anda itu bisa membantu orang berikutnya. Itu akan jadi amal buat teman-teman semuanya yang ikut membantu juga. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Keuntungan Anda untuk bergabung di grup WhatsApp adalah ada bimbingan khusus untuk Anda menghadapi semua dari kesulitan ketika telat bayar dan gagal bayar di pinjol. Silahkan dulu. Ternyata ada dua provinsi yang mengalami kredit macet itu cukup besar. Saya pun juga kaget, mungkin teman-teman juga kaget juga hari ini gitu loh ya. Dan itu ternyata bukan diduduki oleh Jawa Barat, yang mana di berita-berita sebelumnya Jawa Barat itu tingkat kemacetannya 4,6% ya, dan baru disusul oleh Jawa Timur dan DKI. Ternyata enggak, ada yang lebih besar lagi dari itu ya, bahkan nominalnya pun sampai di 7% lebih. Oke, saya bacakan beritanya. Dan ini juga mendapatkan pantauan ketat dari otoritas jasa keuangan. Ya, oke. Sebenarnya OJK itu nggak harus memantau nasabah dari daerah sini, tapi harusnya dipantau itu bagaimana pinjol menyalurkan dananya, bagaimana sebenarnya mekanisme pinjol. Kenapa orang-orang kok dengan mudahnya mengatakan, ya sudahlah saya gagal bayar, ya sudahlah saya galbay. Itu kan harusnya menjadi PR yang besar oleh OJK, bukan nasabah terus, bukan masyarakat terus yang dibenahi, tapi benahi juga itu segi pinjolnya. Oke? Alarm tanda bahaya kredit macet di pinjol, dua wilayah ini dipantau ketat. Ini ditulis dari bisnis.com, yang penulisnya adalah Mbak Rika Anggreni. Oke? Saya bacain berita Anda ya. Oke? TWP 90 yang dimiliki masing-masing berada pada level 7,18% dan 5,13%. Kan tinggi kan? Kalau DKI 2, sekian, Jawa Barat 4, sekian, Jawa Timur 2, sekian kok ya. Ini memang, ini kita bacakan dulu. Jakarta, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Banten menjadi wilayah dengan tingkat kredit macet atau tingkat one prestasi 90 hari TWP 90 tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya pada Juni 2023 ya. Berarti salah kaprah dong. Selama ini kalau kita bilangin 10 triliun dana ada di DKI ya,
dan sekian lagi belasan triliun ada di Jawa Barat dan sisanya ada di Jawa Timur. Kita salah kaprah ya. Ternyata yang menduduki tertinggi itu saya pun juga terkejut tadi, masa NTB ya. Tapi mau tak mau ya kayak mana ya, memang dari situ macetnya yang paling banyak ya. Kita bacain lagi, kita lanjutin dulu baru kita bahas nanti ya. Data statistik Fintech Lending edisi Juni 2023 menunjukkan TWP 90 dimiliki NTB dan Banten, masing-masing berada pada level 7,18% dan 5,13%. Banten Jawa Barat juga nggak sih Banten ya? Berarti bukan Bandungnya ya. Oke. Kita ralat ya, berarti memang yang level tertinggi itu ada di NTB dan Banten, oke? Kedua wilayah ini melebihi rasio agregat sebab secara industri TWP 90 industri fintech P2P lending hanya sebesar 3,29%. Ini bukan 3 lagi, ini sudah 100% lebih kelipatannya gitu loh ya, 7,18. Perkembangan rasio TWP 90 pada NTB dan Banten memang telah menjadi subjek monitoring kami dalam beberapa bulan terakhir, ungkap Direktur Pengawasan Finansial Teknologi Fintech OJK Tris Yulianta kepada Bisnis Selasa 1 Agustus 2023. Meskipun demikian, Tris mengatakan bahwa kredit macet wilayah NTB berangsur membaik dibandingkan dengan 2 bulan terakhir yang berturut-turut mencapai 7,67% dan 7,59%. Oke, saya lihat lagi. Membaiknya kurangnya kan masih di angka 7, sekian persen gitu loh ya. Berarti kurangnya 0, sekian puluh persen aja, oke. Sementara itu di Banten pada posisi Juni 2023 angka TWP 90 tercatat pada level 5,13%. Cenderung meningkat dibandingkan dengan 2 bulan berturut-turut yang mencapai 2,26% dan 4,84%. Oke, berarti meningkat ya. Tris mengungkap bahwa rendahnya literasi fintech menjadi salah satu kendala dalam eksplorasi layanan P2P lending di Indonesia. Pada dua provinsi yang dimaksud, NTB dan Banten, OJK masih mempelajari penyebab peningkatan dimaksud hingga level perusahaan yang melakukan monitoring perkembangan penyaluran pendanaan dan angka rasio TWP 90 tuturnya. Ngapain lagi itu harus dipelajari? Ya sudah jelas ada penyaluran yang tidak bagus, ada penyaluran yang tidak sehat. Kaji lagi tuh berapa bunga yang diterapkan kepada mereka yang di angka 7,18% itu yang gagal bayar itu berapa sih? Mereka pinjam berapa? Suruh bayarnya berapa? Ya. Ketika mereka telat itu dibebankan dendanya berapa? Kaji aja di situ pasti akan ketemu. Di mana yang memberatkan, di mana yang menyulitkan mereka. Tapi kalau hanya dikaji, pinjolnya ini nggak akan ketemu lagi. Ya makin kacau lagi itu. Pada 6 bulan pertama 2023, industri fintech P2P lending membukukan laba bersih senilai 400,51 miliar. Laba tersebut berasal dari total pendapatan operasional yang mencapai 5,67 triliun atau meningkat 48,03% secara tahunan dari 3,83 triliun. Berarti hari ini, tahun ini 6 bulan berlangsung, pinjol masih tetap untung loh ya. Jadi nggak ada cerita rugi, kan meningkat katanya. Ya nggak ada cerita rugi begitu loh ya. Jadi dikalkulasikan sejak Januari 2023, Juni 2023, industri fintech lending mampu meraup laba bersih hingga 1,45 triliun dengan raihan laba tertinggi pada posisi akhir Juni. Udah paham Anda? Ya. Dari Januari sampai Juni pinjol itu nguntung 1,43 triliun. Ya, jadi nggak ada cerita pinjol rugi, pinjol ini, nggak ada cerita hal itu. Dia tetap untung loh. Ya. Jadi kalau ada dibilangin, wah pinjol bangkrut, utang kita selesai dan selesai. Mana mungkin. Orang sebelum menemukan channel saya aja, itu sudah nyumbang puluhan juta ke pinjol. Ya. Nyumbangnya itu bukan ngurangi hutang dia, tidak, hanya karena kebodohan saja dia sumbangin aja itu. Melalui rasa takut aja, hanya untuk menyelamatkan rasa takut dia berikan dia dana
walaupun dana itu tidak jelas arahnya kemana gitu loh ya. Jadi inilah yang saya cukup terkejut juga tadi, yang biasa kita tahu kan Jawa Barat itu adalah Bandung, ternyata enggak, Banten gitu loh ya. Banten juga masuk dalam Jawa Barat ya berarti ya. Oke, dan habis itu juga NTB ini di luar dugaan saya sama sekali gitu loh ya. Kok bisa dia menjadi kredit macet tertinggi? Tapi ya nggak ada masalah sih ya, karena umumnya yang macet itu pasti dia mempunyai alasan. Selain dari finansial mereka, dia juga mempunyai alasan beratnya bunga yang diterapkan oleh pinjolnya. Dan bagaimana semuanya pendapat dari teman-teman semuanya tentang hal ini gitu loh. Ini berita yang cukup, kalau saya ya, ini cukup gregetan juga. Gregetan malah NTB gitu loh. Harusnya yang tertinggi itu Jakarta, Bandung, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tapi Jakarta, kenapa dia tidak menjadi kredit termacet tertinggi? Karena pada takut dikunjungi DC. Jawa Barat juga seperti itu, Jawa Timur juga seperti itu. Dan saya pertanyaan yang paling banyak, kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, itu rata-rata dari 3 provinsi yang saya sebutkan. Tapi kalau di NTB mereka nggak peduli mau DC datang, mau nggak datang terserah. Yang jelas mereka sudah nggak mampu dan nggak sanggup ya nggak bayar. Ya, mereka nggak peduli juga mau Anda datang, mau nggak gitu loh. Ya, makanya itu tingkat TWP 90-nya itu cukup tinggi. Dan OJK katanya melakukan pantauan khusus terhadap 2 daerah yang disebutkan itu. Kalau saya rasa OJK harusnya sudah saatnya melakukan pantauan khusus terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah dikeluarkan izinnya. Biar OJK melihat langsung bagaimana cara mereka menerapkan pinjaman di lapangan, memberikan bunga, habis itu bagaimana mereka menagih kalau ada nasabah yang macet. OJK nilai lagi deh di situ. Ya, karena rata-rata iklan yang dimunculkan oleh pinjol di media sosial tidak sesuai dengan fakta ketika mereka meminjam. Ada juga iklan yang sampai menerapkan bunga hanya 98.000 per bulan. Ya, kalau dengan tenornya 1 tahun berarti $1.200.000 lah, gitulah ya, kurang $1.100.000 sekian lah. Ya kalau memang 98.000. Tapi ketika ada orang yang meminjam 9 juta, itu harus balikin sampai 18 juta. Kira-kira dia nerapin bunga berapa itu? Ya, sebulannya. Gila, hampir 100% loh sampai tenor orang ini habis. Makanya saya bilangin, iklan yang bermunculan saat ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan ini juga memang seperti wacana Google yang akan membatasi dari segi akses pinjol. Kalau bisa juga batasi juga segi dari pengiklanan pinjol. Begitu juga dengan Meta ya. Meta juga harus kerjasama dalam hal ini, dan baru ada Kominfo di dalam itu yang mengatur mana aja iklan yang layak dan mana yang tidak layak, supaya tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertipu dengan adanya tipu muslihat dari iklan yang beredar saat ini. Tapi kalau enggak juga ya sudah ya. Pokoknya tahun ini TWP paling tinggi deh kalau kita memang baca secara faktanya. Tapi kalau datanya ya mungkin masih bisa disulap-sulap lah. Ya biar nggak terlalu gimana gitu ya. Padahal ini sudah gencar-gencar banget bagaimana dia melakukan penekanan terhadap masyarakat sehingga perputaran roda ekonomi aja saat ini itu sudah hancur banget ya. Mungkin Anda sudah merasakan sulitnya mencari uang gitu loh. Yang biasa kita masih lancar-lancar aja nih, 50.000 sehari, 100.000 sehari masih lancar-lancar aja. Sekarang rasanya nauzubillah. Ya, itu menandakan ada yang berbeda di tahun ini karena juga mendekati mau pemilu juga ya. Jadi otomatis dampaknya itu pasti terasa juga. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan beri pendapat Anda bagaimana menurut Anda dengan tingkat kemacetan di NTB dan tingkat kemacetan di daerah Banten, dan daerah Anda atau Andanya sendiri kapan? Silahkan Anda jawab sendiri di kolom komentar karena ini dia sudah menjadi yang tertinggi. Ya mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Intinya gagal bayar, telat bayar nggak ada yang perlu Anda takuti. Kendalikan saja pemikiran Anda, pergunakan saja logika Anda, insya Allah ancaman apapun yang dilontarkan DC itu nggak akan berpengaruh dengan diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.